ibadah. Haleluya. Saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Gereja Betania Pret Anunti Kuala Gurun. Kiranya hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur. Sebab hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kasih karunia-Mu ini Tuhan. Kami percaya lawatan terjadi atas setiap kami hari ini. Agar setiap kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap kami akan merasakan begitu dahsyatnya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami melepaskan setiap roh kami. Kami memuaskan setiap roh kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak, saat ini kami mulai dan kami tahbiskan ibadah yang dahsyat dan luar biasa di dalam satu nama yang berkuasa, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Sebab pengorbanan Yesus sempurna atas setiap hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya. Amin Tuhan, sebab yang terbaik kami terima dari Engkau Yesus. Tidak pernah kami ragukan kuasa hadirat-Mu Yesus. Sebab Yesus telah menggantikan setiap hidup kita. Sebab itu Tuhan, kami selalu bersyukur atas Engkau. Oh Yesus, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
Engkau telah memulihkan setiap kami, Yesus. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, dasar-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Amin Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setiap kita berjalan di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan di atas kepalanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita punya Tuhan yang hebat. Maka hari ini kita akan sama-sama berjalan di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Ya, berikan tepuk tangan di atas. Siap-siap Bapak Ibu Saudara, kuasa-Mu terhebat. Kuasa-Mu terhebat, kasih-Mu terdahsyat, firman-Mu terjadi dalamku. Terang-Mu terpancar, terang-Mu terpancar, janji-Mu bersinar, firman-Mu terbukti bagiku dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesusku, aku siap-siap jiwaku bersorak tentang-Mu, berjalan dalam kasih-Mu. Biar ku melihat, kasih-Mu membanggaku, sepanjang-Mu memuliakanmu. Kita lagi sekali lagi bagi nama Tuhan kita Yesus. Berikan tepuk tangan di atas kepala bagi nama kita Tuhan Yesus. Katakan, kuasa-Nya terhebat. Come on. Kuasa-Mu terhebat, kasih-Mu terdahsyat, firman-Mu terjadi dalamku. Terang-Mu terpancar, janji-Mu bersinar, firman-Mu terbukti bagiku dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesus Tuhanku, siap-siap silakan ku memuji-Mu, bersorak tentang-Mu, berjalan dalam kasih-Mu. Biar kita melihat Tuhan, kasih-Mu membanggaku, sepanjang-Mu memuliakanmu. Katakan
ada berkesudahan kasih Tuhan dalam setiap kita. Amin. Haleluya. Lambaikan tangan saudara kepada Tuhan. Haleluya, katakan Yesus dahsyat. Yang mau tahu tak berkesudahan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita melangkah bagi Tuhan. Dari hari ke hari
Yesus yang ajaib, Yesus yang mulia. Karena kasih-Mu, karena Engkau baik, Engkau siap selamatkan kami. Hidup kami layak karena Tuhan, hidup kami suci karena Engkau yang menebus kami. Kami naikkan syukur padamu atas semua pengorbanan. Amin. Maha mulia Engkau Tuhan, Kau terindah di dalam hidup kami. Glory bagimu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia
Sebab Tuhan baik, sebab Yesus luar biasa. Kaulah juru selamat kami Tuhan, Kaulah penebus kami Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Sempurna Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Sempurna Engkau Yesus. Yesus, Yesus yang kami muliakan. Yesus yang kami tinggikan. Oh, hidup kami berarti. Hidup kami berarti karena Tuhan. Hidup kami sempurna. Amin. Amin Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Yesus, kasih yang sempurna. Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan lagi katakan dengan lembut, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah. Sekali lagi katakan, karena kasih-Mu, amin Tuhan, yang selamatkan, yes Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Haleluya, amin, amin. Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami di bumi ini hanya sementara saja. Dan hidup kami berarti di saat kami terus di dalam naungan Tuhan. Hidup yang kami hidupi sekarang, biarlah semuanya berdasarkan atas kebenaran firman. Karena kami tahu tuntunan yang terbaik dalam hidup kami adalah firman Tuhan. Hidup kami mau terus lurus bersama dengan Tuhan. Mungkin kami bisa melihat kanan kiri,
ada sesuatu yang menggoncang hidup kami. Tapi kami punya kerajaan surga yang tidak pernah tergoncang, yaitu kerajaan Bapa kami, dan kami adalah ahli-ahli warisnya. Maka kami tidak perlu takut sekalipun kanan kiri bisa menggoncang kami, tetapi di saat iman kami tertuju pada Yesus, itulah kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapa, kami siap lagi diteguhkan firman Tuhan pada saat ini, dan kami siap menerima firman Tuhan. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Prosperous people, I grow, I glorify. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Baik, silakan duduk. Baik, shalom. Kita masuk di dalam minggu kedua di bulan Agustus. Kita mereview kembali lagi tuntunan firman Tuhan di dalam memasuki tahun ini, yaitu the year of Amen. Ya, the year of Amen. Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih, kita sering sekali di dalam hidup ini harus selalu melihat sesuatu itu dari firman Tuhan. Sehingga segala sesuatu apabila tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan real yang kita lihat, tidak sesuai dengan kenyataan, maka kebenaran firman Tuhan itu yang akan terus membackup kita. Amin. Nah, dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini akan muncul dengan berbagai problem yang dia timbulkan. Tetapi ingat sekali lagi, bahwa dunia ini ada di dalam otoritasnya Tuhan. Kalau dunia ini ada di dalam otoritasnya Tuhan, berarti kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, karena kita sudah di tangan Tuhan sebagai sang pemilik hidup. Katakan amin. Maka Bapak dan Ibu, gereja kita tidak akan pernah bosan-bosan, dan seluruh jemaat Tuhan harus selalu aktif mengatakan amin di dalam hidup. Ya, jangan bosan-bosan menyatakan the year of amen, amen, amen. Maka kita membahas kembali lagi, karena bulan depan kita akan memasuki take off. Ya, gereja kita berulang tahun yang ke-20 dan sinode kita berulang tahun yang ke-3 tahun. Itu semua take off. Katakan amin. Kalau take off berarti siap untuk terbang, siap untuk menuju sesuatu, siap untuk sampai ke suatu tujuan. Amin. Dan kita percaya karena take off-nya bersama dengan Tuhan, maka landing-nya juga bersama dengan Tuhan. Pasti aman, pasti selamat. Ya, baik, kita melihat penjelasannya. Ya, penjelasan tentang amin itu. Amin itu berasal dari kata Ibrani. Jadi kalau dia memakai i, amin, itu bahasa Indonesia. Tapi kalau dia mau memakai ada kalimat, ada huruf e-nya, itu amin, itu dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengatakan amin, Bapak dan Ibu mengatakan amin, itu sama saja, karena semua bahasa Tuhan tahu. Amin. Nah, amin itu dalam bahasa Ibrani artinya aman. Halo. Amin itu sama dengan aman. Ngomong kanan kiri. Aman itu sama dengan aman. Bang Oden aman hidupnya? Aman. Setuju ya? Ibu Rospita hidupnya aman? Aman. Amin. Jadi jangan pernah ragu-ragu dengan mengatakan amin. Ya. Terus dikatakan di situ kata lain, saya percaya. Nah, jadi amin itu sama dengan aman. Amin itu berarti hidup saya aman. Amin itu berarti hidup saya percaya. Nah, karena apa? Karena sang amin itu adalah Tuhan sendiri. Sang amin itu adalah Yesus sendiri. Maka jangan pernah ragu dengan mengatakan amin. Perhatikan sekali lagi.
Setuju ya? Nah, di kitab Ulangan 27 ataupun 28 tentang kutuk dan berkat. Nah, banyak orang sulit mengatakan amin karena dia masih memiliki di dalam hal kebenaran. Kalau sesuatunya tidak terjadi bagaimana? Kalau sesuatunya itu tidak mungkin bagaimana? Maka perhatikan, kata aman di sini berarti saya percaya. Maka di dalam bahasa Yunani, ayo baca bersama-sama 1, 2, 3. Terjadilah padaku seperti perkataan. Katakan amin. Orang dulu kalau berkata kutuk, itu orang paling senang kata amin. Tapi orang dulu kata berkat justru dia takut mengatakan amin. Nah, kita yang sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, justru pada saat kita mengatakan amin, berarti segala sesuatu yang terbaik itu terjadi padamu. Sesuatu yang benar itu akan terjadi padamu. Sesuatu yang tidak mungkin itu akan terjadi padamu. Maka di dalam Lukas 1 ayat 38, yuk kita baca 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perhatikan, Maria untuk menyatakan jadilah perkataanmu itu padaku, itu bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena posisi Maria saat itu belum nikah. Posisi Maria saat itu juga belum suami istri. Posisi Maria pun pada saat itu secara hukum nasional sama sosial mereka belum. Tetapi dia harus mengandung bayi Yesus. Ya, Maria harus mengandung bayi Yesus. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu bukan penerimaan satu tanggung jawab yang mudah. Itu sangat berat. Karena dia harus siap dilepas oleh keluarganya. Dia harus siap dilepas oleh tetangganya. Dia pun harus siap dikucilkan oleh lingkungannya. Karena apa? Karena dia nanti mengandung. Dia nanti punya anak tanpa ada hubungan manusia dengan manusia. Dan orang lain tidak akan pernah bisa menerima itu. Tetapi apa kata Maria? Biarlah kehendakmu yang jadi. Maka perhatikan, banyak hal di dalam hidup kita, mungkin janji Tuhan masih banyak yang belum tergenapi. Ingat, untuk menggenapi semua janji Tuhan, untuk kita semua bisa menerima janji Tuhan, kita harus mendasari hidup itu. Mau janji itu terjadi dan belum terjadi, semua harus didasari kata amin. Setuju ya? Semua harus didasari kata amin. Maka pada saat Maria menerima hal itu, pada saat Maria sadar dengan hal itu, maka sesuatu yang besar di dalam hidup Maria pun terjadi. Maka dia menjadi seorang ibu dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Siapa Maria? Dia tidak lebih kurang daripada ibu-ibu yang ada di tempat ini. Siapa dia? Dia hanya satu pribadi yang taat kepada firman Allah. Maka yang membuat kita berbeda dari yang lain itu di saat kita selalu taat pada firman Allah. Katakan amin. Katakan amin. Lebih sungguh lagi katakan amin. Lebih sungguh lagi katakan amin. Nah, kita melihat yang kedua. Ya. Aman. Ya. Aman itu pertama sekali muncul dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 6. Yuk kita baca lagi. 1, 2, 3. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ingat, amin itu berarti saya percaya. Itu iman.
itu amin. Maka tidak perlu muluk-muluk apa arti iman itu, rumusnya terlalu panjang. Amin itu saya percaya. Setuju ya? Saya percaya. Maka semua perkataan yang benar, semua perkataan yang baik yang Bapak dan Ibu dengar, langsung aminkan. Jangan sungkan-sungkan untuk tidak mengaminkan. Langsung aminkan. Kapan itu terjadi? Itu nanti. Tetapi kebenaran yang sudah kita pegang bahwa kata amin itu adalah saya percaya. Maka perhatikan, termasuk Abraham. Abraham sebelum dia menerima visi dari Tuhan, namanya adalah Abram. Abram itu artinya orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi pada saat dia menerima visi daripada Tuhan, maka Tuhan pun mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham, di mana menjadi Abraham itu bapak dari segala orang percaya. Nah, ingat sekali lagi, sesuatu yang besar Bapak dan Ibu bisa terima itu dengan iman. Dan ada rumus yang lain. Tidak ada. Tuhan itu hanya memberikan syarat kepada kita itu adalah iman. Apa yang menjadi dasar daripada Tuhan untuk memanggil Abram, untuk memasuki, untuk menerima visi yang besar yang Tuhan percaya untuk dia? Tidak ada. Tapi perhatikan, Abram pada saat dia mendengar firman, sedikit saja dia buka, ibaratnya kunci itu, ibaratnya pintu, sedikit saja dia buka, firman itu langsung masuk. Kenapa banyak orang sulit menerima firman? Kenapa orang sulit untuk percaya kepada Tuhan? Karena ibarat pintu, dia tidak mau membuka sedikit pun pintu itu. Karena firman itu nggak bisa dipaksa untuk masuk. Tapi pada saat ada lubang yang kita buka, maka firman itu akan menerobos masuk. Maka modal itulah yang dimiliki oleh Abraham. Maka dikatakan di situ, percayalah Abraham. Nah, perhatikan, padahal waktu itu Abraham untuk menerima hal benar itu, pondasinya dia belum kuat. Karena ada firman datang ke dia, kau akan memiliki keturunan yang banyak. Akal dia gak masuk, usia dia gak mendukung, gak masuk akal. Gak masuk akal. Bahkan untuk punya anak satu aja dia sulit. Tetapi firman Tuhan turun pada dia, kau akan punya anak banyak. Gak masuk akal. Tapi pada saat Abraham sedikit membuka celah hatinya, dia buka lubang hatinya, dan salah satunya dia cara untuk membuka itu tadi, dia katakan amin. Nah, amin itulah sebenarnya pembuka awal. Maka firman itu pun memasukinya. Firman itu pun memasukinya. Bapak dari segala orang percaya, gak mungkin. Karena Abraham adalah orang yang tidak percaya Tuhan sebelumnya. Orang tuanya adalah orang yang tidak percaya Tuhan sebelumnya. Tapi pada saat dia buka hatinya dengan kata amin, maka lihat firman itu pun masuk ke dalamnya. Maka firman itu pun langsung menguasainya. Maka firman itu pun langsung memberikan sesuatu kebenaran di dalam hidupnya. Maka perhatikanlah di situ, waktu Abraham membuka sedikit celah lubang untuk menerima tadi firman itu dengan kata amin, maka Tuhan pun memperhitungkan, ya, Tuhan pun memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Maka perhatikan kata Abraham tadi di situ, dibenarkan. Artinya Abraham diperhitungkan sebagai benar karena imannya. Maka Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih, ingat, Bapak dan Ibu jadi orang Kristen itu bukan karena syarat, latar belakang, jenis kelamin, dari keluarga mana, bukan itu.
Jadi kalau kita disebut dengan orang percaya, itu karena Tuhan yang sudah membuka awal dan Bapak dan Ibu merespon dengan kata amin. Amin. Jadi kekristenan bukan hanya didaftar di KTP, bukan. Kristen itu bukan agama, bukan. Kristen itu berbicara perjanjian. Maka Alkitab kita perjanjian lama, perjanjian baru. Perhatikan bahwa hidup yang kita hidup sekarang, kekristenan yang kita hidup sekarang adalah janji. Hidupmu dan hidup saya adalah hidup dalam perjanjian. Tuhan yang mengikatkan janjinya kepada Bapa dan Ibu. Mengapa? Karena di dalamnya sudah ada Yesus. Tuhan tidak akan pernah mengikat perjanjiannya kepada orang lain kalau orang lain itu tidak punya Yesus. Perhatikan, ya. Jadi yang kita lakoni sekarang ini itu bukan agama, itu suatu kebenaran. Dan kebenaran di sini adalah kebenaran iman, kebenaran amin, yang dimana di dasarnya semua karena percaya. Katakan amin. Nah, perhatikan lagi di situ. Pertama kali antara iman dan kebenaran disebut bersama-sama waktu Abraham menerima firman. Perhatikan, imannya Abraham jadi dan kebenaran Abraham pun jadi. Maka Tuhan pun memberikan kepada dia, Abraham dibenarkan karena iman. Amin. Mari, semakin Bapak dan Ibu membuka lubang itu besar untuk firman masuk, maka semakin cepatlah perjanjian Tuhan itu pun semakin tergenapi padamu. Tapi kalau lubang itu Bapak dan Ibu hanya buka kecil, itu yang membuat lama. Belajarlah untuk membuka lubang di dalam hati itu besar, supaya firman Tuhan itu cepat masuk padamu. Nah, jadi kalau masalah perjanjian dengan Tuhan itu, Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjian itu. Katakan amin. Perjanjian Tuhan itu pasti ya dan amin. Maka mengapa tadi saya katakan pertama kali antara iman dan kebenaran disebut bersama dalam kebenaran? Perhatikan, di dalam perjanjian lama iman itu memiliki dua pengertian. Di dalam perjanjian lama, ya, iman itu memiliki dua pengertian. Yang pertama itu percaya atau bergantung, dan yang kedua itu taat. Perhatikan, orang percaya pasti taat. Orang taat pasti percaya. Maka antara taat dan kesetiaan tadi, itu makanya hidupmu jadi aman. Ya, perhatikan, percaya itu pasti taat. Tidak mungkin Bapak dan Ibu mengatakan percaya tapi tidak taat. Nah, itu sudah dua kebenaran yang tidak bisa dipisah. Ya, percaya, bergantung, taat berarti butuh kesetiaan. Perhatikan, percaya berarti hanya bergantung pada Tuhan. Taat berarti ada kesetiaan di situ. Ya, kesetiaan. Maka percaya itu menjadi aman. Maka perhatikan dalam hidup kita, Tuhan hanya butuh imanmu. Tuhan hanya butuh percaya. Tuhan hanya butuh ketaatanmu. Tuhan hanya butuh percayamu. Kalau kita garis besarkan semua tentang firman, hanya itu saja kok. Taat, percaya, percaya, taat, taat, percaya, percaya, taat. Hanya itu. Hanya itu saja. Nah, terutama tentang hal-hal yang tidak masuk akal, kita butuh taat. Kita butuh percaya. Tidak perlu dievaluasi, tidak perlu dirumuskan, kita hanya butuh taat dan percaya. Maka itulah iman yang dimiliki oleh Abraham. Dia memiliki percaya
dia memiliki juga ketaatan. Setuju? Amin. Maka perhatikan, saat kita taat dan percaya, atau sebaliknya percaya dan taat tanpa alasan, pasti menyenangkan hati Allah. Perhatikan, engkau taat tanpa ada alasan, engkau setia tanpa ada alasan, itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Yang artinya apa? Jangan karena taat karena dapat sesuatu. Kalau nggak dapat sesuatu, nggak taat. Tuhan tidak butuh alasan itu. Taat itu percaya tanpa alasan. Amin. Bapak dan Ibu percaya pada Tuhan? Amin. Tapi tanpa alasan. Bapak dan Ibu, anak-anak Bapak dan Ibu pasti diberkati Tuhan? Pasti. Amin. Tapi Tuhan tidak suka itu. Maka taat dan percaya tanpa alasan. Gak ada penambahan tapi. Gak ada. Bagaimana saya diberkati Tuhan? Saya gak punya pekerjaan, tapi gak bisa. Percaya, taat tanpa alasan. Katakan amin. Omong kanan kiri, percaya, taat, percaya tanpa alasan. Jadi datang pada Tuhan gak boleh ada alasan. Datang ke gereja karena diberkati, gak masuk ke gereja karena gak diberkati. Gak ada begitu. Di dalam Tuhan semuanya pasti. Ya, ketiga, perhatikan yang ketiga, posisi kita, ya, posisi kata amin harus sama di mulut dan di hati. Perhatikan sekali lagi, posisi kata amin itu harus sama di mulut dan juga di hati. Jangan dikatakan amin tapi dalam mulut mengatakan amin tapi dalam hati mana mungkin. Gak bisa. Gak jadi untuk iman. Gak jadi. Setuju ya? Mulut, hati sama. Maka hal-hal yang besar perkatakan, hal-hal yang tidak mungkin perkatakan. Nah, antara mulut dan hati harus sama. Kita baca 2 Korintus, yuk. 1, 2, 3 ayat 18, 1, 2, 3. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Perhatikan, janji Tuhan itu tidak ada dua jawaban. Ya, janji Tuhan itu tidak bisa kita memberikan suatu respon kepada Tuhan ya dan tidak, itu nggak bisa. Nggak bisa. Dan Tuhan tidak mengenal jawaban dua itu, ya dan tidak. Kalau ya, tidak. Ya, demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Jadi ya dan tidak itu nggak boleh bersama-sama. Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Nggak ada yang tidak, nggak ada. Halo? Nah, saya melihat kalian kok merasa sedih ya? Atau bagaimana? Hah? Tenang saja, saya tidak lama kok. Ayat 19, yuk kita baca ayat 19. 1, 2, 3. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Semua berkat Tuhan itu harus dijawab ya. Ya. Jadi Tuhan itu paling suka dengan respon ya. Tuhan itu tidak suka dengan respon-respon yang setengah-setengah, setengah ya, setengah tidak.
Itu makanya saya bilang, kita tidak boleh mengucapkan sesuatu yang baik tentang orang kepada orang itu dengan kata mudah-mudahan. Orang berulang tahun, dan jangan ngomong semoga panjang umur. Itu berarti iya dan tidak. Umurnya bisa panjang ya, bisa juga pendek. Itu iya dan tidak. Nah, perhatikan di situ. Semua hal yang baik dari Tuhan itu hanya satu jawabannya, yaitu ya. Maka pada saat ada orang berulang tahun, jangan lagi kalimat dari kita semoga panjang umur. Enggak, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Tuh kan, gak ada yang jawab amin kan? Tuh, saya lo sudah ngomong yang benar. Bapak dan Ibu sehat, kuat. Nah, awet muda. Oh, kalau ini kencang nih awet muda nih. Panjang umur, diberkati Tuhan. Hanya kata ya. Pokoknya dari Tuhan itu hanya jawaban dia hanya ya. Maka semua perkataan yang baik dari Tuhan harus jawabannya ya, amin, ya, amin. Jadi seluruh jemaat Beva tidak ada lagi kalau mengatakan sesuatu kepada orang lain tentang hal yang baik, nggak ada lagi mudah-mudahan, nggak ada lagi semoga, pasti. Karena dari Tuhan itu selalu ya, dan dari Tuhan selalu perkataan yang baik. Ya, ayat 20, 1 dan 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Perhatikan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi semua janji Allah padamu dan pada saya itu pasti janji yang luar biasa, janji yang hebat, janji yang di luar nalar kita. Maka dari kita responnya hanya katakan iya. Ya itu artinya percaya, ya itu artinya saya menerima, ya itu artinya biarlah semua perkataan yang baik itu terjadi pada saya. Dan respon kita amin. Jadi waktu kita mengatakan amin, berarti mulut Bapak dan Ibu lagi memuliakan Allah. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan amin. Ya Bapak, hari ini hari kebebasan anak. Ya. Nah, perhatikan lagi kata amin. Ya, amin tadi berarti kita lagi memuliakan Allah. Jadi ini bukan masalah agama. Ini bukan masalah gereja. Ini firman. Ya, ini firman. Maka lihat, kita bertemu dengan orang, Tuhan memberkati ibu, itu harus selalu kita katakan. Ya, Tuhan yang melindungi ibu, jangan lagi semoga sampai di tujuan. Aduh, kok semoga? Perkataanmu itu adalah perkataan yang baik. Amin. Kalau semoga bisa sampai, bisa tidak. Nah, maka semua yang tidak baik tadi, yang tidak sampai, itu nggak perlu kita omongin. Sampai di tujuan dengan selamat. Tuhan memberkati. Gitu. Setuju ya? Dan yang ketiga, yuk kita lihat lagi yang ketiga. Kita baca 1-3. Janji Tuhan dari Alfa sampai Omega. Perhatikan, semua janji Tuhan dari awal sampai akhir itu pasti jadi. Ya, awalmu dan alfamu dan omegamu, Bapak dan Ibu bisa sebagai pembuka. Tetapi omega itu bisa anak kita berikutnya, itu bisa cucu kita berikutnya, itu sampai cicit kita berikutnya. Saya berharap Bapak dan Ibu di sini, kalau dalam keluargamu belum ada alfa memulai, Anda yang harus memulai. Karena janji Tuhan itu mulai bekerja dari kata alfa.
harus ada sebagai pembuka. Amin. Maka tidak perlu lagi melihat seperti apa orang tua kita dulu. Jadilah mulai dari alfa yang Tuhan percayakan hari ini padamu. Karena tidak mungkin janji Tuhan itu terjadi kalau tidak ada yang memulainya, membukanya. Bapak dan Ibu lah sebagai pembuka itu. Yuk ngomong kanan kiri, biar saya menjadi pembuka itu. Itu omeganya akhirnya percaya saja generasimu di bawahmu terus menerus gitu. Tapi tidak akan pernah ada terjadi perubahan dalam generasi kita kalau tidak ada yang memulai. Jadi semua bapak dan ibu dan saudara sudah mendengar ini, percaya adalah dibeli Tuhan menjadi pembuka awalnya. Setuju ya? Coba kita baca Yosua 21 ayat 45. Yuk, 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ya, dari segala yang baik. Dari segala yang baik ini Bapak dan Ibu bisa terima di dalam keturunanmu kalau ada yang memulai. Kalau ada yang memulai. Saya 10 bersaudara. Ya. Tuhan memanggil kami 10 bersaudara itu dengan caranya Tuhan berbeda-beda. Tetapi kalau sudah berumah tangga, maka yang paling utama itu adalah Tuhan. Baru yang kedua suami, yang ketiga itu adalah istri, yang keempat itu adalah anak-anak, yang keenam, yang kelima itu bisa bertua orang tua, yang keenam itu bisa saudara. Itu urutannya. Nah, sehingga di dalam saya 10 bersaudara, saya anak ke-7. Saya dari anak ke-7 membuka awal lagi supaya alfa itu mulai dari saya. Nanti akhir omega itu biar keturunan terus menerus. Dan ingat sekali lagi, saya yakin namamu akan seperti nama Abraham sebagai pembuka awal di dalam generasinya. Katakan amin. Nah, ingat itu. Abraham dari keluarga yang tidak cinta Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tapi dia menerima alfa. Dia membuka alfa itu. Dia membuka janji Tuhan itu supaya terjadi mulai dari dirinya. Dan ingat sekali lagi, hanya dibutuhkan percaya, hanya dibutuhkan taat. Tidak perlu harus memiliki mobil Mercedes-Benz dulu menerima Tuhan. Tidak perlu mungkin punya jawabannya tinggi dulu untuk menerima alfa itu, enggak. Maka ayo, selama masih kita hidup, sadarilah Bapak dan Ibu dan saudaralah sebagai alfa itu. Katakan amin. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Maka lihat, Abraham meninggal pun di dalam usia suntuk umur. Suntuk umur artinya apa? Semua janji Tuhan tergenapi padanya. Maka omega dilanjutkan oleh anaknya Ishak. Amin. Dan Ishak pun Alkitab mengatakan dia lebih kaya lagi, dia lebih berhasil lagi daripada Abraham. Nah, Ishak pun tidak mau kalah, maka dia pun penerus daripada omega itu kembali jatuhlah kepada Yakub. Hendaklah kita seperti itu, sehingga nama kita nanti tercatat seperti Abraham, Ishak, Yakub. Di keluarga kita masing-masing, kalau belum ada sebagai pembuka, adalah pembukanya. Berarti Anda dan saya adalah Abrahamnya. Amin. Nah, jadi perhatikan lagi, Tuhan memegang janji yang dibuatnya kepada orang Israel.
Tidak ada dari semua janji Tuhan yang gagal. Setiap janji ditepati. Kalau Tuhan janji pada satu negara, sifatnya global, luas, jutaan manusia, tidak satu pun Tuhan lupa akan janjinya, apalagi pada dirimu. Ya, kalau janji Tuhan itu bisa global, Tuhan aja tidak lupa, apalagi janji Tuhan itu secara personal, tidak akan pernah Tuhan melupakannya. Maka perhatikan, keluarga kita yang notabene sekali kecil, tidak mungkin Tuhan lupa akan janjinya secara personal. Ya, pertanyaan, apakah janji Tuhan sudah terpenuhi semua dalam hidupmu? Belum. Amin. Perhatikan, perjanjian lama, perjanjian baru, firman itu semua perjanjian. Masa dari sekian banyak perjanjian enggak ada yang tergenapi? Mustahil. Kalau tidak dapat, berarti hanya itu saja, tidak percaya. Ya. Yosua 13:1, negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Itu ini disampaikan Musa kepada Yosua. Negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Maka perhatikan, kalau hidup Bapak dan Ibu hari ini sungguh amat baik, maka keturunanmu selanjutnya pun akan jauh lebih baik. 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 Katakan amin. Nah, bagaimana caranya untuk menerima janji Tuhan? Yuk, pertama, Anda harus lahir baru. Katakan amin. Lahir baru artinya cara berpikirmu harus baru, responmu itu harus baru. Ya, jadi nggak bisa kalau hari ini misalnya kita lagi membaca firman Tuhan dan firman Tuhan itu menegur kita sendiri, langsung ngambek gara-gara itu nggak bisa. Kita harus berubah. Kalau ada perkataan orang lain menyudutkan dirimu, menyudutkan posisimu, jangan ambil hati. Itu artinya metanoia, cara berpikirmu itu yang harus berubah. Ya, maka perhatikanlah, harus lahir baru. Ya, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dia harus lahir baru. Ya, terus kita baca Yosua. Yosua pasal 1, 2 sampai 3. Yuk, ayat yang kedua, 1, 2, 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua tidak ada rasa takut karena cara berpikirnya sudah diubah Tuhan. Perhatikan, Yosua di dalam hidupnya tidak pernah neko-neko. Dia tetap menjadi orang kedua. Musa dia tahu pemimpinnya. Bahkan dia tidak ada misi terselubung yang dilakukan oleh Yosua. Dia tulus melakukan. Maka pada saat Musa harus diganti, Musa sudah mempersiapkan, karena secara struktural, karena secara keluarga, maka pengganti Musa adalah harus Harun, imam besar itu. Tapi kata Tuhan, tidak, siapkan Yosua. Yosua yang notabene itu tulus, gak ada berpikir untuk menggantikan Musa. Tiba-tiba dia langsung kaget setengah mati. Bagaimana saya harus mempersiapkan bangsa yang besar ini, negara yang besar ini, keluar dari hal yang seperti itu. Supaya apa? Supaya dia tidak membuat dirinya malu karena menggantikan Musa. Jadi Yosua sama sekali tidak ada hati untuk menggantikan Musa. Tapi Tuhan suruh persiapkan Yosua. Maka sampai 6 kali firman turun kepada Yosua. Yosua, jangan takut dan gentar. Yosua,
jangan takut dan gentar. Yosua, jangan takut dan gentar. Sampai 6 kali firman Tuhan berturut-turut kepada Yosua. Nah, kita bisa melihat lagi di situ, kenapa Yosua bisa menerima itu semua? Karena dia sudah lahir baru. Orang lahir baru, salah satu cirinya pertama, dia selalu tulus. Amin. Dia tidak ada neko-neko dalam hidup. Dia selalu tulus. Maka lihat, promosi akan Tuhan berikan tanpa dicari-cari. Tanpa dicari-cari, Tuhan akan berikan. Maka ingat, lahir baru dan dibaptis itu sebagai deklarasi, saya percaya kepada Tuhan dan juru selamat saya. Ya. Maka perhatikanlah situ, kesanggupan Yosua terletak bukan lagi pada dirinya, tapi percayanya pada Tuhan. Maka di dalam 12 pengintai, Yosua dan Kaleb berubah cara berpikirnya, memberi respon negatif. Perhatikan, waktu disuruh mengintai ya tanah Kanaan, mereka berpikir bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang kosong, tidak ada bangsa yang lain, tidak ada suku yang lain di situ. Tapi akhirnya 12 pengintai dikirim ke sana mewakili 12 suku. Nah, waktu mereka mengintai semua, ternyata banyak suku yang lain. Orang-orang raksasa ada, bangunan-bangunan sudah ada, kebun-kebun sudah ada, semua sudah seperti kota yang sangat besar. Mereka pun kaget. Nah, waktu 12 pengintai melihat orang-orang hebat, orang-orang besar, bahkan para panglima, bahkan para ahli perang, maka pulanglah mereka membuat laporan kepada Musa. Nah, perhatikan, Yosua dan Kaleb lah yang memberikan respon positif tentang keadaan itu. Yang 10 orang sama-sama mereka sudah belajar dari pemimpinnya. Mereka punya pemimpin yang sama yaitu Musa. Tapi yang 10 orang mereka berkecil hati, kecut hatinya. Karena mereka berpikir selama ini mereka memasuki tanah perjanjian adalah tanah yang kosong. Mereka tinggal masuk, mereka tinggal menguasai, berkebun, bercocok tanam, tapi nyatanya tidak. Masih banyak suku yang harus mereka kalahkan di situ. Tapi 2 pengintai dia membuat laporan. Betul di sana banyak orang enak, orang-orang raksasa. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari itu semua. Maka orang yang lahir baru selalu berpikir benar. Amin. Selalu berpikir benar. Karena apa dia benar? Karena dia selalu melihat bahwa kacamata, dan dia selalu melihat bahwa Tuhan itu lebih besar dari semua yang dilihat dengan mata jasmani. Ya. Ayat yang ketiga, kita baca ayat ketiga, 1, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Perhatikan, janji Tuhan itu tetap berlanjut. Ya, janji Tuhan itu berlanjut hanya kepada orang beriman. Perhatikan, ya, tadi kita alfa, pembuka. Katakan amin. Dan janji Tuhan itu kalau belum tergenapi pada saya semua, berarti tergenapi pada anak saya. Kalau janji itu belum tergenapi semua, berarti kepada cucu saya. Berkelanjutan. Dan janji Tuhan itu berlanjut, itu hanya kepada orang beriman. Jangan sampai Tuhan sudah mempercayai Bapak dan Ibu sebagai alfa, pembuka, tapi selanjutnya mati di tengah jalan karena tidak percaya. Kasihan generasi berikutnya. Ya. Yang kedua, bagaimana menerima tadi? Yang kedua, iman dengan berkata amin. Ya, iman dengan berkata apa? Amin. Perhatikan, harus kata amin. Ya, bukan sebaliknya. Kita tidak boleh lagi ngomel-ngomel. Tidak bisa lagi bersungut-sungut. Tidak bisa lagi berpikir negatif seperti pengintai tadi.
Janji Tuhan tidak bisa diterima karena ketidakpercayaan. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ya, iman percaya itu harus diperkatakan. Iman dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Coba kita baca lagi Ibrani 3:19 tadi. Yuk, 1, 2, 3. Amin. Jadi janji Tuhan itu bisa tidak terjadi, bukan janji Tuhan itu batal. Bukan janji Tuhan itu tidak terjadi. Tetapi karena ketidakpercayaan itulah membuat janji itu tidak berkelanjutan. Hidup kita harus berkelanjutan. Iman kita harus berkelanjutan, maka semua janji Tuhan pun akan terus berkelanjutan. Kita baca lagi 2 Korintus 4 ayat 13. 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti yang tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Belajarlah berkata-kata yang benar, supaya hal yang benar itu terjadi padamu. Ya, mungkin tidak mendukung fakta dan kenyataan, tapi fakta dan kenyataan itu bisa semua ditutupi dengan kebenaran firman yang kau punya hari ini. Amin ya. Dan kita lihat lagi yang ketiga, grow in grace, bertekun dalam pengajaran. Kita baca Kisah Para Rasul 2:42, 1, 2, 3. Nah, perhatikan di situ ada duduk dalam pengajaran 12 rasul atau 12 mata ayat dengan pengajaran Injil kasih karunia. Maka lihat, rasul-rasul yang sudah dipercaya oleh Tuhan itu sudah cukup, ya, itu sudah cukup, dan mereka semua bertekun, dan ketekunan mereka itu menghasilkan sesuatu di mana yang kita terima sampai sekarang. Bahkan di dalam pengajaran Injil kasih karunia itu, Yesus pun memiliki, selain 12 rasul, Yesus juga memiliki 70 murid Kristus. Mereka memiliki karakter murid Kristus, penasehat rohani, bukan penjilat. Ya, jadilah seperti dikatakan Yehuda. Yehuda itu praise and worship, artinya pribadi yang suka bersyukur dan memuji Tuhan. Jadilah Simeon. Simeon itu pribadi yang suka mendengar firman Tuhan, mendengar janji Allah, mendengar hal-hal positif, mendengar pujian kepada Allah, mendengar orang-orang yang takut akan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan ke depan, bertumbuhlah di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan terus kita dengar dan akan terus kita sampaikan adalah Injil kasih karunia berdasarkan kasih karunia-Nya Tuhan. Injil Yesus Kristus yang berdasarkan kasih karunia. Amin. Itu sudah sempurna. Ya, itu sudah sempurna, tinggal kita menghidupinya, tinggal kita melakoninya, bahkan kita tinggal melakukannya setiap hari. Semua janji Tuhan pasti tergenapi. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bapak dan Ibu dan Saudara, perhatikan. Sorga itu tidak fokus pada dosa. Perhatikan, sorga itu tidak fokus pada dosa, tapi sorga itu selalu fokus kepada korban. Perhatikan, sorga tidak fokus pada dosa,
maka dosa tidak tertarik, maka sorga tidak tertarik untuk membahas-bahas dosa, tapi sorga tertarik kepada korban dosa. Kita tadinya menjadi korban dosa, tapi korban dosa yang sempurna yaitu Yesus. Dia sudah melakukannya, maka Bapak dan Ibu tidak seperti apa yang dikatakan oleh dunia lagi. Kita sudah diselamatkan, kita tadi korban, Tuhan sudah selamatkan. Maka ucapan syukur adalah persembahan dari penyembahan kita yang terbaik. Ucapan syukur dasar dari semua iman. Maka lawanlah semua fakta hidup ini dengan firman Tuhan. Mari persiapkan anggur dan roti. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Yesus, karena kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari persiapkan roti dan anggur. Haleluya Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah karena kasih-Mu, amin, yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah karena kasih yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia
Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Hidupmu dan hidup saya sudah sempurna di dalam Yesus. Maka tidak perlu lagi Bapak dan Ibu takut akan hidup ini. Masalah makan dan minum itu sangat mudah bagi Tuhan. Hanya engkau tinggal taat dan percaya saja. Lebih dari itu hanya bonus yang Tuhan berikan padamu. Jangan berusaha untuk jadi kaya, karena kekayaan itu akan bisa membuatmu jauh dari Tuhan. Tetapi tetaplah erat dengan Tuhan. Selalulah memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, baik melalui ibadahmu, baik melalui merenungkan firman, menyembah Tuhan, memuji, meninggikan Dia. Itu lebih daripada cukup. Yang lain itu hanya Tuhan tambahkan bonus. Karena hidup kita lebih berarti daripada semua kebutuhan. Dan hidupmu dan hidup saya sudah di dalam Yesus, itu sudah sempurna. Itu sudah sempurna. Tidak ada yang lagi kekurangan dalam hidup kita. Karena Yesus yang sudah menyempurnakan kita. Dan tubuh Kristus hari ini juga, Dia berikan tubuh yang sehat, supaya tubuh kita yang sakit mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Karena hanya di dalam nama Yesus segala sesuatunya itu sempurna. Apabila Bapak dan percaya pada tubuh Kristus dan bersatu dengan tubuhmu, mari engkau makan dan engkau menerima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus yang sempurna membuat hidup kita juga sempurna. Darah Yesus yang sempurna memberikan keselamatan kepada kita semua. Maka keselamatan di dalam Yesus adalah keselamatan kehidupan kekal. Engkau sudah menerima karena kita sudah bersatu dengan darah Yesus. Apabila Bapak dan percaya pada darah Yesus ini juga dapat menyembuhkan semua penyakit di dalam tubuh kita, dalam darah kita, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Dia, bersyukur padanya. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Oh. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu,
dan teri sekali lagi karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Kami sangat bersyukur atas firman Allah dan segala hidup yang kami dasari dengan firman Allah. Kami hanya meresponinya dengan amin. Kami taat, kami percaya dan kami pasti taat. Semua janji Tuhan yang belum terjadi pasti terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati hidup rumah tangga mereka, berkati dalam setiap pekerjaan mereka, berkati juga dalam setiap perjalanan kemanapun mereka pergi. Perlindungan pertolongan Tuhan akan selalu ada. Mereka akan selalu sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Anak-anak juga mereka mengalami pertumbuhan fisik, rohani, sosial, bahkan intelektual yang baik, bahkan yang ada di dalam kandungan pun Tuhan memelihara dan Tuhan juga melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Yesus yang terbaik buat kami semuanya, buat suami, buat istri, buat anak-anak, dimanapun yang tidak tinggal di sekitar kami. Mereka ada di luar Kalimantan, bahkan mereka dimanapun berada, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan selalu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sangat bersyukur untuk semua yang sudah kami terima. Berkati setiap taburan kami saat ini, berkati setiap persembahan, persepuluhan, ucapan syukur kami, persembahan ibadah raya kami, pembangunan, bahkan juga berkati persembahan Natal kami pada saat ini. Diberkati semua jemaat Tuhan berkali-kali lipat. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya persilakan duduk.